supaya lewat hidup kita menuntun mereka. Itu ibadah yang semakin bertumbuh di dalam kita. Amin. Amin. Sehingga kita akan melihat pengenalan kita akan semakin bertambah-tambah. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan itu semakin Tuhan tambah-tambahkan, karena kehidupannya yang ada di dalamnya semakin diperluas, semakin diperluas. Amin. Hidup kita akan menjadi berkat. Itu artinya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak-anak kita, kepada teman guru-guru kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Amin. Haleluya. Itu yang panggilan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Amin. Maka kita harus belajar untuk terus merenungkan firman-Nya dengan firman yang disampaikan oleh Bapa rohani kita. To do and to teach. Amin. Mengerjakan apa yang disampaikan oleh Bapa rohani kita dan to teach. Amin. Ya itu artinya ya. Jadi setelah kita melakukannya, menghidupinya, to teach artinya kita mengajak orang-orang untuk bisa mengalaminya. Haleluya. Oke, yang kemarin ada acara Selected Hero, bisa bagikan sesuatu yang mulai dari apanya dulu. Ayo Bang Andre, bawa kemari. Kita firman itu ada di dalam kita. Ayo kita harus semua apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu adalah firman, firman yang perlu kita sharekan, kita bagikan, kita perbesar, kita perluas. Oke, siapa mau Mas juga boleh, Bang Andre juga boleh. Ayo berdua. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang seperti anak panah di tangan pahlawan katanya. Demikianlah anak muda di tangan Tuhan. Ayo semuanya 3-3 bersama dengan Nadia dan juga Nehemia. Ayo datang kemari. Ayo bangkit. Generasi muda, anak-anak muda, ayo datang kemari. Berikan sesuatu. Apa yang kalian alami tadi malam? Ayo Mas datang juga kemari. Nadia, maju saja. Satu lagi. Shalom semuanya, salam. Shalom. Tes. Ya, semalam kami Selected Hero, Jahit dan juga saudara-saudara yang Selected Hero di Medan juga melakukan ibadah bersama yang di pohon terbangkit kebenaran. Semalam itu luar biasa. Kita menerima firman Tuhan. Semalam yang sharing itu Pak Preston. Nah, juga ya kita dapatkan di sana semalam. Pertama itu tentang transfer legisian. Dibagikan semalam di awal. Kita itu menerima warisan itu. Siapa yang berhak menerima warisan, ditanya kalau itu semalam. Ya kami mendapatkan kebenarannya. Warisan itu dimiliki seorang anak, dan juga anak itu yang pertama. Yang kedua yang sudah memiliki kedewasaan rohani, jadi tidak yang baik, yang belum mengerti kebenaran. Jadi itu yang pertama, baru masuk yang lain lagi. Yang kedua poinnya tentang yang dibagikan Bapak Joni juga di Selected Hero yang bulan 12 kemarin ya. Selected Hero muda tentang dari 1 Raja 11 tentang kehidupan Salomo. Yang kehidupan Salomo itu dia menerima benih dari yang lain di luar benih kebenaran, sehingga dia mencoba dan dia malah menikahi banyak wanita yang tidak disukai oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh bapaknya.
Tapi itu dibawa dalam kehidupan anak muda itu jangan suka ke yang lain di luar dari roh dan firman. Semalam itu dibagikan apa itu supaya kita anak muda jangan suka terikuti oleh pergaulan dunia, yang lain. Itulah sebabnya kita itu memerlukan bapak rohani untuk kita bisa menerima arahan satu input, satu pemikiran, satu kebenaran. Memang luar biasa supaya kita anak muda itu tidak seperti yang spirit yang dimiliki oleh Salomo mencoba yang di luar sehingga kan jadi rusak, jadi sia-sia. Katakan akhirnya Salomo itu katakannya yang walaupun banyak mungkin kekayaannya, hartanya, tapi itu di akhir hidupnya dia mengatakan semua itu sia-sia karena dia mengalami yang link-link yang lain, link yang bukan dari firman. Itu yang saya dapatkan. Ya saya bawa dalam diri saya, ya saya juga boleh menerima link-link dari yang bukan dari roh dan firman, dari rumah rohani, sehingga membuat dia tidak masuk dalam agenda Tuhan dari yang Tuhan sudah tetapkan. Itu yang saya dapatkan supaya saya jangan ingin yang lain dari roh dan firman. Bahkan mungkin spirit dunia tentang tekad yang bila Bapak selalu dicontohkan, ilustrasikan, kita punya tekad walaupun ringan kertas tisu kita pegang itu gak bakalan tahan sampai satu hari kita pegang tisu itu walaupun ringan. Itulah tekad yang bilang tekad itu kan kita udah semangat tapi itu tidak kekal, yang kita kejar itu kekal, itu lebih rumah. Itu yang saya dapatkan, luar biasa. Terima kasih Om. Baik. Shalom Pak. Shalom. Saya membagikan apa yang saya dapatkan kemarin. Yang pertama itu tentang Salomo gitu ya. Jadi di sini Salomo ini dia membuat rumah kemana-mana gitu ya. Tetapi kemarin yang di dalam Kristen itu, ketika kita punya hubungan gitu ya, maksudnya tidak sembarangan orang gitu ya. Karena dikatakan di situ pergaulan yang baik akan merusak hubungan yang ini gitu ya. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik ya. Dikatakan di situ. Terus kita jangan ikutkan apa kata orang gitu ya, tapi pikirkanlah apa yang Tuhan katakan. Contohnya kemarin Bang Preston di situ masih contoh gini nih. Jadi ada satu ekor keledai, seorang bapak dan seorang ayah gitu ya. Jadi di tahap pertama sebenarnya mereka itu ngirimin yang namanya kedelai itu. Jadi bukan dinaikin gitu ya, mereka berjalan. Terus di tahap kedua orang ngomong gini nih, wah punya kedelai, kenapa sih kalian dinaikin gitu ya? Keledai makanan. Terus di tahap kedua orang ngomong gini nih, wah punya peliharaan, kenapa sih nggak dinaikin gitu ya? Terus yang pertama si anak melihat kedelai tadi, terus orang-orang ngomong gini nih, wah itu anaknya gimana? Masa orang tuanya suruh berjalan gitu ya? Terus selanjutnya si bapaknya naik, si anaknya berjalan gitu ya. Pokoknya yang di sini sih anak dan si ayah ini mendengarkan apa kata orang lain gitu ya, bukan mendengarkan firman gitu. Jadi yang dibagikan tadi malam sebenarnya luar biasa gitu ya. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan gitu ya. Terus kita harus fokus kepada satu link gitu ya, jangan kemana-mana gitu ya. Karena ketika kita fokus kepada satu link gitu ya, mendengarkan khotbah ini ya, khotbah papan rohani kita ya, di situ terus akan terbangun gitu ya. Jadi di sini dikatakan fokuslah pada satu link gitu ya. Itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Surat ya. Ya kita beri tepuk tangan juga mudah. Yang terakhir. Semalam anak
posternya tentang kedelai dan apa tadi? Kedelai dan kedelai anak hamba Kak tadi yang cerita itu meneguhkan saya kan dulu setiap pulang sekolah saya itu selalu nangis pulang karena saya dibully gitu. Terus meneguhkan saya jangan pikirkan kata-kata orang karena itu nggak hal yang kekal. Amin. Oh iya ya, ngapain saya pikirkan kata-kata orang? Itu bukan hal yang kekal, nggak ada gunanya bagi saya. Terus katanya semalam ada pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kata Pak Presiden semalam, kenapa sampai rumah kita selalu malas mendengarkan firman? Cek pergaulan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tonton, kata Bapak itu. Oh iya ya, selama ini saya kalau membuka khotbah, membuka link selalu malas. Kenapa ya? Oh gara-gara karena pergaulan saya di sekolah dan teman-teman saya. Ngaruh ya. Jadi kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Semoga menjelaskan lebih luas lagi. Amin. Halo. Halo. Dekatkan. Harus menerima koordinasi Apa? Integrasi. dengan Dekatkan. kok dengan bentuk Habis. dengan Bisa. dengan cara menerimanya yaitu harus hidup dalam kedewasaan orang. Yes. Amin. Lalu yang kedua jangan seperti Salomo yang hidup dari dunia. Jangan hidup dalam pergaulan yang buruk, tetapi juga dalam pergaulan yang baik. Lalu Haleluya. Maju bang. Bicara dia, yes. Halo, Halo. saudara-saudara. Jadi yang kami harapkan semalam adalah bahwa mengenai kita jangan terpengaruh, kita harus jadi terang di antara gelap gitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan bahwa kita jangan fokus pada keburukan gitu. Biasanya kan kita kasih contoh. Itu seperti ibaratnya kayak mata lebah dan mata lalat gitu. Jadi mata lebah itu kalau di mana sekalipun di tempat yang kotor, kita kan selalu mencari bunga, selalu mencari yang baik gitu. Fokusnya pada hal-hal yang baik. Kalau mata lalat di taman bunga pun dia selalu fokus mencari yang lemah, yang kotor gitu, karena itu yang dibutuhkan yang kotor gitu. Jadi kayak kemarin dicontohkan untuk apa sih kita anak muda itu kecenderungan itu pada hal-hal yang viral gitu kan, tapi itu belum tidak jadi kebenaran gitu. Misalnya udah jadi viral sekarang kalau ada kecelakaan bukannya ditolong tapi malah disuting, ini ada malah gitu kecelakaan gitu. Itu kan bukan hal yang bagus gitu, hal yang buruk gitu. Kenapa kalau misalnya ada orang buang sampah itu nggak diviralkan? Ini adalah contoh berbuat yang baik, buang sampah gitu kan. Kenapa kalau yang misalnya ada sampah di mana-mana yang itu yang diviralkan gitu misalnya. Jadi untuk menjadi terang itu kita harus fokus pada hal-hal yang baik gitu. Kalau kita fokus pada hal yang baik, maka yang buruk itu kan akan tersingkirkan gitu. Kalau yang viral itu yang baik, maka yang buruk itu akan tersingkirkan gitu. Amin.
Terus kemudian untuk menjadi agen perubahan gitu, jangan dulu kita saya adalah agen perubahan, membawa perubahan di sekeliling saya, tapi perubahan itu dimulai dari diri kita masing-masing, karena perubahan yang benar itu dimulai dari dalam diri kita, itu oleh Roh dan Firman gitu. Amin. Terus juga disampaikan bahwa mengenai tentang kita tidak butuh tekad gitu, tapi kita butuh keputusan gitu. Jadi tekad itu bisa digerakkan, dia kan kita coba pegang tisu ini gitu kan, tisu ini kemarin dipraktekkan seperti itu. Pegang tisu ini jangan sampai jatuh, paling nanti bertahan nggak sampai besok pasti udah pasti gemetaran tangannya udah jatuh. Itu tekad. Tapi kalau keputusan, apapun resikonya saya dapatkan, apapun resikonya baik itu yang bagus atau yang buruk, kalau dia udah putuskan maka dia akan jalani. Seperti itu yang saya dapatkan. Amin. Apa yang kamu dapatkan? Yang kamu dapatkan semalam dari yang kemarin, semalam di Serenity. Ayo, makanya jangan terlambat, biar jangan terlambat informasinya kan. Ayo, ibu depan kan udah Serenity kan. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana bantuannya? Katakan boleh katakan dulu. Haleluya. Terakhir ya, terakhir lagi ya. Kamu lagi kan ya? Itu dulu lagi. Bisa ingat? Apa yang kamu dapat dibagi semalam? Apa yang kamu dapatkan di acara sedikit yang semalam? Saya dapatkan di acara kamu kan aja. Kalau itu tentang si bapak dan anak dan keluarga, dia sampai di kampung pertama, dengarkan omongan dari kampung pertama itu ada yang keledai, kenapa nggak dinaiki di kampung pertama. Terus kampung kedua lagi dinaik, sampai di kampung kedua kan udah naiknya keledainya. Nggak kasihan dia keledainya, dua naik ke lagi itu sampai kampung kedua. Turun lagi mereka sampai ke kampung tiga, turun anaknya dulu. Terus mana anak kayak gitu, bapak di atas, anaknya di bawah, disuruh jalan anaknya. Saat didengar lagi dengan bapaknya lagi, turun lagi lah bapaknya, naik lagi lah anaknya sampai ke kampung keempat. Mana bapak gitu? Gak dihormati, kayak mana anak itu gak dihormati bapaknya. Terus sampai kampung kelima, dia dianggap oke jual kedelainya loh. Yang saya dapatkan dari apa itu tadi, jangan mendengar dari penilaian orang, bicara aja lah dari diri sendiri. Kayak dari 5 kampung itu kan lain-lain semua penilaiannya, belum tentu dari sana dia tahu kayak mana dia apa. Berarti suara siapa yang didengar? Suara orang lain, nggak suara dari diri sendiri. Seharusnya Tuhan, yang ada pada diri kita. Oke. Berikan tepuk tangan dulu ya. Berarti ini sering mereka selected error ya? Iya. Iya. Mungkin bertemu dengan dunianya ya. Jadi sudah menyerah. Ya. Amin. Apa yang disampaikan tadi ya, kebenaran itu memperkaya ya. Dan itu dengan apa yang sudah disampaikan juga di dalam rumah rohani kita, Yakobus 1 ayat 21. Inti dari semua yang disampaikan itu tadi kan ya kan, tadi Bang Andre bilang jangan terhubung dengan link-link yang lain ya, tapi dengan long-long, jangan seling-ling. Ya. Terus tadi ya banyak ya yang mereka dapatkan ya. Amin. Untuk tidak mendengar suara manusia, suara yang lain ya. Kalau kita mengikuti semua, akibatnya apa? Keledai. Gak jadi nyampe. Kesimpulan dari tadi itu gak nyampe. Karena mereka yang mengangkat keledai itu mana mau nyampe? Iya kan?
Tapi justru yang terjadi apa? Pingsan ya. Benar kan? Iya. Ya pastilah bapak anaknya pingsan lagi mana? Pasti juga lidahnya akan merontak. Terjadi, justru terjadi pergolakan. Kayak itulah kehidupan setara rohani kita. Kalau kita mendengar apa kata-kata orang, apa kata diri sendiri, akhirnya mereka angkat ke lidah itu kan karena mendengar, oh begitulah kurasa caranya, kan gitu kan? Amin. Sehingga terjadilah ya kekacauan. Amin. Nah, hidup kita seperti itu. Ya, jadi harusnya kita mendengar suara Tuhan, suara Bapa rohani kita, suara orang yang diutus oleh Tuhan. Amin. Sehingga apa? Kita sampai kepada tujuan. Itu adalah apa? Kehidupan nyata yang sering kita alami. Jadi ya, itu membuat mendengar suara Tuhan, suara firman, suara Bapa rohani kita membuat kita sampai kepada tujuan. Amin. Amin. Untuk itu dari Yakobus 1:21 kita baca bersama-sama. Sebab itu 1, 2, 3 ya. Sebab itu belum bukan. Buanglah ya. Yakobus 1 ayat 1:21 bukan Yohanes ya. Yakobus Ya. 1:21. Amin. 1, 2, 3 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor itu dan kejahatan yang banyak itu, terimalah ada lembut firman dan tertanam dalammu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi yang membuat tadi kacau jiwa itu karena ada banyak ya kekotoran dan kejahatan di dalam hatinya. Ya, mendengar suara manusia, mendengar suara daging, suara diri sendiri, itu kejahatan di mata Tuhan. Amin. Tadi pastikan pagi-pagi, ayo bangun Niko, ini mau ibadah, persiapkan dirimu. Tapi mendengar suara daging, nggak apa-apa lah, sebentar lagi, ya terlambat sikit-sikit, nggak apa-apa lah. Itu kejahatan loh di mata Tuhan. Menurut kita, aku nggak mengganggu orang lain kok, tapi itu kejahatan. Amin. Dan itu yang membuat tadi yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, itu membuat jiwa kita tetap terbelenggu. Amin. Ya tetap terbelenggu. Makanya tadi waktu bagikan sesuatu di koran harus perlu dijelaskan lagi, kan udah ketinggalan. Ya karena masih kita bisa berbicara ketika dia sendiri. Dari mana dia dengar? Kan ada banyak kerugian. Amin. Akhirnya apa? Dia yang menggendong ke lidahnya. Kan? Terakhir ke lidahnya menggigit dia. Amin. Jadi itu luar biasa ya dengan apa yang dibagikan oleh Pak Preston ya. Jadi buang segala kekotoran kejahatan. Jangan lagi mendengar suara-suara dunia. Amin. Jangan lagi terhubung dengan silingling. Kata orang ya, silingling ini. Ya, lingling apa ini ya? Lingling ya itu membuat masuk ya pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Amin. Ya, sehingga kita menghabiskan waktu-waktu kita ya, untuk memuaskan hati nafsu kita ya, pikiran kita. Masuklah, bermasukkan semua. Amin. Tetapi terimalah. Jadi bagaimana untuk kita bersih dari semua yang jahat dan yang kotor ya? Tidak cukup juga tidak mendengar orang-orang yang tidak ngomong kepada kita, tapi kita harus mendengar firman, harus menerima firman itu di hati kita. Amin. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sembah, itu adalah apa yang ada di hati kita. Amin. Amin. Apa yang ada di hati kita. Jadi kalau kita bilang aku Bapak nggak dengar, nggak ada, pasti ada sesuatu yang masuk kepada hati kita. Amin ya. Jadi katakan terimalah dengan lemah lembut. Katakan 1, 2, 3 ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin, amin. Jadi harus ada apa yang ada di hati kita. Firman yang ada di hati kita. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri, dan kita menyembah apa yang ada di hati kita. Amin, amin. Apa yang ada di hati kita
hati kita, ya kekosongan lah. Bumi gelap gulita dan kosong, kosong berarti apa? Kegelapan. Gak tahu apa yang kita sembah. Amin. Mau salam boleh? Salam dulu. Iya. Amin ya. Haleluya. Jadi haleluya. Amin ya. Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Amin. Haleluya. Maka ketika kita juga memuji menyembah Tuhan, kita ulang-ulang firman, merenungkan firman, wah kita akan dibawa ya ke tempat yang lebih luas. Karena bicara penyembahan itu bicara kita dibawa ke satu tempat. Amin. Persekutuan hubungan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, kita akan dibawa ke satu tempat di dalam roh. Amin. Maka kalau hati kita penuh dengan firman, amin, penuh dengan kehidupan Tuhan, maka kita akan begitu ekspresif memuji menyembah Tuhan. Amin. Oh, tapi kalau hanya ya Tuhan itu baik, tapi bagaimana kebaikan Tuhan? Ya, kita nggak kaya sehingga kita ayo sembah Tuhan. Nah, bengong, tidak termanifestasi, tidak hidup di dalam kita, di roh kita, di jiwa kita. Dikatakan bahwa firman itu yang menyelamatkan jiwamu. Amin. Sehingga ketika kita memuji, menyembah Tuhan, tapi kita nggak bebas, nggak merdeka. Amin. Karena jiwanya masih terbelenggu. Amin. Tapi firmanlah yang menyelamatkan jiwa kita, yang memerdekakan jiwa kita, amin, yang membebaskan jiwa kita. Maka ketika kita memuji menyembah Tuhan, oh kita bisa begitu ekspresif, amin, mengekspresikan firman kehidupan Tuhan yang ada di dalam kita. Karena apa? Firman itu menyelamatkan jiwa kita. Maka ketika kita memuji menyembah Tuhan, jiwa kita ikut mengekspresikan firman yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita. Haleluya. Saya mau itu kita ekspresikan, ya, amin. Kita mau, saya berdoa supaya semua kita ekspresif, amin. Jadi tidak ada dengan ku sembah tapi pikirannya kemana-mana, amin. Itu artinya jiwanya masih terbelenggu, amin. 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 Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu yang memerdekakanku. Itu yang menyelamatkan jiwaku. Membebaskan jiwaku. Hukum Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Itulah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakanku. Itu yang membebaskanku. Pastikan hatimu hanya ada Tuhan. Di hatimu hanya ada hukum-hukum Tuhan. Di hatimu hanya ada jalan-jalan Tuhan. Oh, di hatimu hanya ada firman Tuhan. Menyelamatkan jiwamu, itulah yang memerdekakanmu. Haleluya. Oh, kami begini. Oh, haleluya. Ada suatu kebebasan yang baru, ada kemerdekaan karena ada hukum-hukum Tuhan, ada firman Tuhan. Pastikan itu di hatimu, amin. Ada Tuhan, ada hadirannya, ada kuasanya, ada firmannya, itu ada di dalam hatimu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, pastikan itu di hatimu hanya ada Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada keinginan yang lain, tidak ada hukum-hukum yang lain. Karena itu adalah kebenaran dan kebenaran di mata Tuhan. Apa yang ada di atas sekalipun itu tidak dilihat oleh orang, tapi kalau ada hukum-hukum yang lain, ada berhala-berhala, ada keinginan-keinginan yang lain di hatimu, itu yang membuat jiwamu terdekat. Itu yang membuat jiwamu terdekat. Tetapi firman Tuhan berkata, terimalah dengan hati yang lemah lembut, terima firman itu.
yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Di dalam kita, amin. Dia hidup di dalam kita, dia bergerak di dalam kita, bahkan hukum yang ada di dalam kita, firman yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita, hidup di dalam kita, bergerak di dalam kita. Maka kita ekspresikan firman-Nya, kuasanya, kehidupannya, ekspresikan lewat roh, jiwa dan tubuh. Dia hidup di dalamku. Haleluya, dia sungguh baik, dia sangat baik. Ayo, come on, dengan segenap hatimu, apa yang ada di hatimu, itulah yang kau ekspresikan. Amin. Kalau Tuhan yang ada di hatimu, ekspresikan penyembahan, pujianmu kepada Dia yang ada di hatimu. Amin. Katakan hanya Dia, Kristus, firman-Nya, rohnya, itu yang ada di hatimu. Itulah yang aku ekspresikan. Apa yang ada di hatiku, itulah yang aku ekspresikan. Haleluya. Kehidupannya, firman-Nya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, kekuatannya, itulah yang aku ekspresikan. Amin. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya.
sesuatu yang saya impartasikan untuk hidupnya. Haleluya. Berdiri di belakang. Saya ingin menangkap apa yang menjadi nubuatan untuk saya. Kalian harus menangkap apa yang Tuhan mengerjakan. Tuhan tahu dalam hati saya ada satu kelebihan di atas rata-rata ada di dalam hidup. Itu yang harus kita temukan di dalam dia. Kelemahannya akan menjadi kekuatan. Kekuatan Allah akan nyata di dalam dia. Aku akan memberikan kepada dia kemampuan untuk memahami kerajaan surga dalam keterbatasannya. Rohku kutaruh di dalam dia, sehingga apa yang datang di dalam firman di dalam gereja, dia bisa menangkap di dalam roh. Satu kemampuan yang membawa dia bisa menangkap apa di dalam roh. Maka jangan melihat kelemahannya saat ini. Kalian harus bisa melihat apa yang Allah sudah tanam di dalam diri. Satu kemampuan yang unik dan rata-rata, di atas rata-rata, yang akan membawa dia kepada istana di dalam nama Yesus Kristus. Aku mau supaya kalian berdua menemukan, menggali di dalamnya. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kalian berdua untuk menemukan itu di dalam dirinya, di dalam nama Yesus. Aku akan membuka sumber daya yang akan melengkapi dia di dalam nama Yesus, supaya aku akan mempermalukan hikmat yang datang dari dunia ini, sehingga mereka bisa berkata bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tapi karena roh Allah yang bekerja di dalam diri Samuel. Di dalam nama Yesus akan membuka surga yang terbuka di dalam dia. Satu kemampuan di dalam roh yang bisa menangkap apa yang datang dari surga, sinyal yang datang dari surga, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Rebaka semaharodobo sata, di mana kasakan kelalaman. Terima kemampuan itu, terima kemampuan itu. Gali, temukan dan gali nama Yesus. Aku memberikan otoritas kepada kalian berdua untuk memunculkan apa yang terpendam itu ke atas dan ke permukaan. Dunia akan tercengang-cengang dan melihat bahwa di dalam kelemahan Kristus dinyatakan di dalam nama Yesus. Satu kemampuan yang brilian yang dari surga, aku meletakkan itu di dalam dia, supaya kalian bergantung kepada Allah, supaya kalian bertanya di dalam hadiratnya, supaya kalian bergantung kepada Roh Kudus. Tapi aku sudah menaruhnya yang akan menjadi identitas yang membawa dia naik ke surga, naik di atas untuk bisa menyatakan Kristus di dalam nama Yesus. Aku meletakkan rohku di dalam dia untuk menarik apa yang ada di surga, yang tidak akan kuberikan kepada yang lain, tapi aku menaruhnya di dalam dia. Itu yang membuat dia akan terus bergerak, itu yang akan membuat dia terus untuk bergerak. Tapi aku letakkan rohku di dalam dia, sehingga dia bisa terhubung dengan rohku, roh Bapa rohaninya, menangkap di dalam rohnya apa yang sedang bergerak di dalam rohnya. Demi nama Yesus Kristus, yang memahami Mina yang sedang akan dibawa kepada kota dan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Dia akan kembangkan itu di dalam kekuatan dan keperkasaan Allah. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, aku sudah menaruh mimpi itu di dalam rohnya. Itu sebabnya kau harus menerjemahkan mimpi itu kepada kegiatan-kegiatan yang akan mengakumulasi itu menjadi kekuatan yang akan menjadi sinkronisasi kepada kerajaan yang akan dimanifestasikan. Aku letakkan itu di dalam dirinya. Aku akan menggenapi 1 Korintus 1 bahwa apa yang berhikmat bagi dunia itu di hadapan Allah tidak berguna, tapi apa yang bodoh bagi Allah akan berhikmat dan dinyatakan kepada dunia. Inilah tandanya bahwa ini nubuatan ini akan bekerja. Kalian akan semakin melihat dengan jelas
itu hidup di dalam dirinya. Kalian tidak akan kekurangan ketika Samuel membutuhkan. Kalian tidak akan pernah berhenti oleh karena sumber-sumber. Aku yang akan membukakan itu menjadi sumber-sumber demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus. Aku letakkan itu di dalam dirinya. Terimalah, 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 dan terimalah demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau datangkan dia sama orang tuanya, datang ke sini. Segera syabang makata. Bukan tahu apa yang di dalam roh Tuhan. Kamu berdoa, terima. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Aku mengatakan kutuku. Hancurkan benar-benar yang membuat tanda di dalam dirimu seakan-akan kau dalam milik dunia. No, seakan-akan kau dalam milik aku. Oleh darah Yesus, oleh kuasa Tuhan, aku putuskan itu di dalam dirimu. Engkau adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah. Senjata yang tajam di dalam aku sudah menang itu di dalam dirimu. Dengarkan saya. Nah, dia bukan milikmu lagi, tapi sekarang dia adalah milik Allah. Dia menjadi bapak rohaninya. Yesus, milik dari bapak rohaninya akan menjadi senjata yang tajam untuk membunuh musuh di dalam Yesus Kristus. Aku akan menaruh di dalam rohnya satu kepekaan yang sudah kutanam sebelumnya, tapi dikaburkan oleh tanda dari roh jahat itu. Tapi aku sudah membebaskan engkau, aku sudah melepaskan engkau, dan engkau benar-benar bebas, dan engkau benar-benar lepas. Yesus, aku lepaskan itu di dalam dirimu, dalam nama Yesus Kristus. Sekarang aku berikan hati yang baru, aku berikan roh yang baru. Taruh di dalam rohmu firman sebagai hukum-hukum. Taruh di dalam rohmu jalan yang baru, yaitu Yesus Kristus. Itulah jalanmu, itulah jalanmu. Dan kau akan tahu memuliakan Dia, mengutamakan Dia, membuat Dia akan menjadi terutama. Aku akan menaruh di dalam mulutmu pujian dan penyembahan. Kau akan menaruh dari surga penyembahan dan lambang yang baru dari surga. Demi nama Yesus Kristus, aku akan menaruh itu di dalam rohmu. Matamu akan melihat pujian penyembahan, lagu-lagu yang baru dari surga. Demi nama Yesus Kristus, engkau harus melengkapi rumahnya untuk berbicara kepada kota dan bangsa di dalam nama Yesus Kristus. Inilah tandanya itu akan bekerja di dalam hidupmu. Kau tidak hidup lagi di dalam beban, tapi kau akan hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa untuk kedua orang tuanya di dalam nama Yesus. Letakkan kekuatan dan kemampuan sekarang untuk bisa melihat itu di dalam roh, di dalam nama Yesus. Kelemahan dan dia akan menjadi kekuatannya. Kelemahan dan dia akan menjadi kekuatannya untuk melengkapi rumah ini di dalam nama Yesus. Lihat, dengarkan, mengerti di dalam nama Yesus. Lihat, dengarkan dan mengerti di dalam nama Yesus. Lihat, dengarkan dan mengerti di dalam nama Yesus. Aku patahkan semua kutuk dari keturunan kalian. Putus sekarang dalam nama Yesus. Diputuskan, diputuskan, diputuskan dari surga.
memberikan identitas yang baru. Itu firman-Nya, jalan-jalannya. Jalannya adalah Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Terimalah, terimalah, terimalah. Mendengarkan suara Tuhan. Lagi suara dari dunia. Demi nama Yesus Kristus. Aku kuduskan telinga. Mendengar suara Allah. Dan aku menutup bagi kegelapan. Bahwa itu bukan milikmu lagi. Aku membuka mata ini untuk melihat kerajaan surga yang terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kuasa kepadamu untuk memfasilitasi pekerjaan ini. Ada otoritas dan kuasa untuk engkau terbuka sumber-sumber bahwa aku yang akan menyediakan itu akan menerima di dalam rohmu, bahwa ibu akan bekerja, bekerja, dan bekerja, dan bekerja. Pergilah dengan iman, Allah akan menyertaimu di dalam kuasa dan otoritas demi nama Yesus Kristus. Kembali ke tempat dulu. Hari kita datang menyembah, jangan berhenti. Saya merasakan surga terhubung di sini. Dia akan selalu bekerja dalam porsian. Syana Bapa. Dalam porsian, aku akan melepaskan. Ibadah sama
mendeklarasikan kepadamu, engkau harus menghasilkan buah. Engkau harus menghasilkan buah bagi Kristus. Aku tanam kemampuan itu di dalam dirimu, tapi impitan semak duri itu menghimpitmu untuk tidak berbuah bagi kerajaan. Dengarkan baik-baik, bebaskan dirimu, lepaskan dirimu, maka buah kemampuan itu akan membuka dirimu demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Berapakah sungguh berkata, apakah sangat ikapakah sungguh berkata, dan aku mematahkan semua ikatan-ikatan itu, semua tipu daya kekayaan, tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia. Aku putuskan itu di dalam roh, dalam hidup. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa kalau kau percaya kepadamu, engkau akan hidup dari sumber-sumber yang datang dari surga di dalam nama ini. Kalau kau percaya kepada firman-Ku, firman-Ku yang akan membawa kau kepada sumber-sumber yang sudah saya tentukan. Tapi hari ini kau harus membebaskan dirimu, bebaskan dirimu dari semuanya itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya kepadamu, matamu akan mulai terbuka satu demi satu. Engkau akan melihat sumber demi sumber. Engkau akan bisa memiliki kemampuan, bahkan menguliakan anakmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Aku adalah Allah yang adalah Bapakmu. Aku akan menyatakan kepadamu dan percaya kepadaku sumber-sumber yang tidak terbatas itu. Engkau akan menemukan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku akan menegakkan otoritas di dalam keluargamu, di dalam keluargamu, bahwa firman akan dilepaskan dari mulutmu dan itu akan terjadi. Apa yang kau katakan firman akan bekerja. Kalau kau percaya kepadaku, apa yang kau lepaskan di rumahmu itu akan bekerja. Aku sudah mulai mendengar itu di dalam hati anak-anakmu. Anak-anakmu akan saya bukakan hati dan pengertiannya. Bawa mereka ke rumah Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Dan aku akan mau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu dan istrimu. Dan ini akan kau lihat. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada hamba-Nya, perkataan yang kukatakan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Aku melepaskan kuasa itu, kemampuan itu di dalam diri. Terimalah, terimalah, terimalah sekarang. Terimalah demi nama Yesus Kristus. Terimalah, hukum akan sehat, jiwa akan berbeda, rohmu akan bisa melihat apa yang kau lihat. Kalau kau bisa melihat apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar, ini akan kau lihat. Bapakku, Bapakku, keretanya itu demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus. Langsung bilang dengan sejahtera, aku yang sudah mencintai dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Kekuatan harus dilepaskan di rumah, karena itu adalah bahan-bahan iman untuk bisa bekerja. Rabaka akan sungguh sebagai Bapa, aku membuka pintu-pintu itu. Walaupun aku tidak berdua dengan kalian semua, tapi mulai hari ini rumah ini akan mengalir nubuatan. Dari rumah ini akan mengalir firman yang benar. Dari rumah ini akan mengalir firman yang ditulis. Dari rumah ini manifestasi firman yang sudah menjadi manusia akan dinyatakan melalui perkataan-perkataan. Demi nama Yesus Kristus, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang dusta, bangkitkanlah orang-orang mati. Oh, usirlah setan-setan. Karena aku sudah memberikan itu kepadamu dalam otoritas dan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya.
Tapi anak-anakku juga harus ada di tempat yang sama untuk bisa melihat apa yang saya lihat, sehingga mereka bekerja dengan kasih karunia dan iman. Kebenaran akan mereka lepaskan. Itu akan memerdekakan orang-orang. Hai anak-anak di dalam rumah, temukan orang-orang strategis, berbicara kepada mereka dengan otoritas, sampaikan kepada mereka Allah membutuhkanmu, katakan kepada mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Mereka harus masuk ke rumah Tuhan supaya mereka hidup di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, letakkan di dalam mulutmu. Aku melepaskan itu sekarang di dalam mulutmu. Perkataanmu adalah seperti perkataan Tuhan yang datang kepada mereka. Aku akan memakai mulutmu seperti mulut Musa berbicara kepada Harun di dalam nama Yesus. Apa yang kau katakan karena bagian Bapakmu mengatakan, maka itu akan jadi di dalam nama Yesus. Ketika kau berkata kepada orang sembuh, orang itu akan sembuh. Ketika kau berkata kepada orang itu dibebaskan, orang itu akan dibebaskan. Ketika kau berkata kepada orang itu terima, kau akan melihat pada setiap perkataan yang keluar dari mulut, kau akan melihat Bapa di sana. Karena otoritas itu akan datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada